Baik pemirsa, sesaat lagi kita akan menyaksikan pembukaan perdagangan virtual PT Bursa Efek Indonesia pada Rabu ini akan dibuka dalam rangka seremoni Rights Issue Bank BRI yang dihadiri oleh Menteri BUMN Erick Thohir, kemudian Wakil Menteri BUMN Kartika Wiratmojo, Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal OJK Ohusen, kemudian Direktur Utama Bursa Efek Indonesia Inarno Jayadi dan Direktur Utama Bank BRI Sunarso. Selamat menyaksikan. Terbesar di Indonesia, tertinggi di kawasan Asia Tenggara, serta menduduki peringkat 3 tertinggi di Asia dan masuk 7 besar di seluruh dunia sejak 2009. Ini tentunya suatu pencapaian yang sangat membanggakan, terutama di tengah kondisi yang menantang akibat pandemi 19. Antusiasme yang sangat tinggi dari para investor, baik asing maupun lokal, merupakan bukti bahwa dunia luar masih percaya akan prospek ekonomi Indonesia saat ini dan di masa depan. Semoga dengan dana yang dihimpun dari Right Issue ini, Perserion dapat lebih mengembangkan ekosistem ultramikro untuk mengakselerasi ekonomi kerakyatan demi mencapai kesejahteraan bersama. Bapak Ibu hadirin sekalian, kesuksesan Right Issue BBRI tentunya berkat upaya dan kerja keras PT Bank Rakyat Indonesia TBK, terutama dalam menjaga kinerja dan fundamental perusahaan. Saham BBRI merupakan saham dengan kinerja luar biasa dan selalu masuk dalam konstitusi LQ45. Sampai saat ini sejak Februari 2005 BBRI itu masuk dalam LQ45. BBRI juga termasuk dalam kategori perusahaan dengan kapitalisasi pasar terbesar di Indonesia serta menjadi saham yang paling aktif ditransaksikan berdasarkan nilai. Dengan adanya Right Issue ini dan potensi bisnis yang besar karena terdorong holding BUMN ultramikro, saham BBRI tentu akan bertambah menarik dan meningkatkan optimisme investor untuk terus mengapresiasi saham BBRI. Semoga PT Bank Rakyat Indonesia terus sukses dan inovatif sehingga membuat pasar modal Indonesia semakin atraktif. Demikian yang dapat saya sampaikan. Sekali lagi saya selamat kepada PT Bank Rakyat Indonesia Persero TBK atas kesuksesan Right Issue BBRI. Semoga segala ikhtiar yang diupayakan oleh kita semua dapat membantu upaya pemerintah untuk memulihkan kondisi perekonomian bangsa di masa pandemi. Sukses selalu juga untuk kita semua dan jangan lupa untuk tetap menjaga kesehatan serta mentaati prokes yang berlaku. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu melindungi dan memberkati setiap langkah kita. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Inarno, kami silakan untuk kembali ke tempat. Ya, pemirsa, baru saja kita menyaksikan seremoni pembukaan perdagangan virtual Bursa Efek Indonesia yang bertepatan dengan seremoni Rights Issue Bank BRI. Dan ini menjadi salah satu juga sentimen yang dinantikan oleh pergerakan market tentunya karena sempat dengan adanya Rights Issue ini saham Bank BRI mengalami penguatan dalam beberapa hari terakhir ini. Baik, kita lihat closing kemarin untuk Bank BRI sendiri berada di posisi 3.720. Dan saat ini kita akan segera menyaksikan speech dari Menteri BUMN Erick Thohir. Daripada para Menko, Kemenko Marinvest, Kemenko Equin, lalu juga dari Kementerian Keuangan dan Kementerian Koperasi, support daripada para kementerian tidak mungkin
penggabungan daripada holding ultramikro ini bisa terjadi. Dan juga tentu yang sangat spesial hari ini, kita juga kehadiran Pak Hussein yang juga sejak awal mendorong penggabungan holding ultramikro, dan juga tentu Pak Inarno yang menjadi bagian penting juga bagaimana ini bisa terrealisasi di bursa. Dan tentu saya mengucapkan terima kasih kepada Pak Wamen, Pak Tiko yang terus mengawal, dan tentu Dirut BRI, Pak Sunarso, Dirut daripada Penggadean Pak Kus, Dirut PNM, Pak Arif, dan seluruh jajaran dari masing-masing korporasi. Tentu hari ini hal yang spesial. Kenapa? Tidak hanya listing, tetap tadi yang disampaikan Pak Inano, di kala market sedang turbulence, kita bisa membuat market ini lebih bergairah. Tentu konteksnya apa di sini? Ini membuktikan kita punya market yang sangat besar Indonesia, sehingga pertumbuhan ekonomi akan terus berlangsung. Tidak banyak negara punya posisi seperti kita. Dan ini tentu kita harapkan juga membuka pemikiran para pemegang kebijakan publik kita bahwa market kita ini merupakan aset yang mahal, bukan aset yang sekedar diperdagangkan oleh banyak pihak, tetapi harus dipastikan bahwa ini untuk pertumbuhan ekonomi Indonesia. Dan tentu yang tidak kalah pentingnya juga di sini message-nya bahwa UMKM bisa menjadi pertumbuhan ekonomi yang sangat penting di negara kita. Karena memang 60% daripada ekonomi kita itu didukung UMKM. Dan ini juga sebagai warning bahwa UMKM ini bukan objek, tapi subjek yang harus kita dukung. Bukan sesuatu yang diperebutkan, tetapi sebuah kebijakan yang harus kita dorong secara bersama-sama. Dan tentu ini menjadi bagian sinergi yang besar juga kami dari Kementerian BUMN dengan pihak OJK dengan Bursa Indonesia, bahwa kita juga ingin menjadi bagian mendorong bahwa Bursa Indonesia itu terus meningkat. Kalau bisa menjadi nomor 1 di Asia Tenggara, di mana tadi seperti saya dengar banyak bursa itu pertumbuhannya melambat, kita masih yang terbaik, bahkan ada bursa yang minus. Nah, ini menandakan lagi sama di poin pertama saya, kita punya market yang besar, kita harus mendapatkan kebijakan yang benar, sehingga tadi pertumbuhan ekonominya di kita, bukan di negara lain. Dan karena itu kita tidak segan-segan, ya, di 88 proyek strategis nasional yang sudah didukung oleh Bapak Presiden, kita mendorong banyaknya nanti korporasi BUMN untuk go public. Ini juga bagian daripada transparansi dan profesionalisme kami, dan ini juga bisa menopang daripada tentu bursa kita sendiri. Dan tentu khususnya buat holding ultramikro. Ini saya rasa sebuah keberpihakan yang jelas, di mana awalnya banyak pihak pesimis. Jangan merubah bisnis model satu dan lainnya. Kita jawab tidak. Justru ini kita mensinergikan, memastikan apa? Bahwa UMKM ini mendapatkan 3 hal. 1, mendapat akses dana lebih mudah karena jaringannya makin besar. Yang kedua, mendapatkan pendampingan yang lebih luas. Dan ketiga, yang terpenting juga accessibility mereka untuk naik kelas. Apalagi kemarin saya diberi kesempatan oleh para direksi turun juga beberapa titik untuk integrasi yang sudah terjadi, program Senyum. Itu luar biasa. Kita bisa saksikan bagaimana nasabah dan satu dan lainnya itu bisa dilayani dalam satu atap yang selama ini terpisah-pisah. Dan tentu sejalan dengan program yang diminta oleh Bapak Presiden,
UMKM ini harus dilayani dengan baik dan harus kita tingkatkan daripada pembiayaan kepada UMKM di sektor perbankan. Dan secara benchmarking kita masih di bawah negara-negara tetangga. Tentu yang terakhir, saya juga ingin mengucapkan terima kasih kepada para investor yang percaya bahwa Indonesia pusatnya UMKM Asia Tenggara. Yang percaya bahwa tadi dengan penggabungan ultramikro ini justru pengembangan daripada jumlah nasabah ke depan ini makin punya basis yang jelas. Dan tentunya saya berharap para investor percaya karena ini trennya tidak hanya korporasi, tetapi di tren pada saat COVID ini juga yang terpenting adalah bagaimana korporasi dekat secara sosial. Dan ini bisa membuktikan bahwa kita sosial kita ingin memastikan bahwa tadi pertumbuhan korporasi sama juga pendekatan kepada social value, social ekonomi yang ada di payung ultramikro. Itu saja dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Erick Thohir. Kami mohon untuk dapat kembali ke tempat.